Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Amira Balkis dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi teks ulasan atau sering sekali kita sebut sebagai teks review. Langsung saja kita ke materinya. Pertama, submateri. Submateri yang dibahas itu pengertian, fungsi, tujuan, struktur, dan cara menulis. Pengertian teks ulasan. Apakah teman-teman tahu apa itu teks ulasan? Nah, teks ulasan adalah suatu teks yang berisi ulasan, penilaian, atau review terhadap suatu karya. Karya tersebut biasanya seperti film, drama, atau sebuah buku. Nah, ketika mengulas suatu karya, pengulas tentu saja harus bersikap kritis. Fungsi teks ulasan. Nah, selanjutnya, setelah dari pengertian teks ulasan tersebut, teman-teman bisa mengetahui fungsi dari teks ulasan, yaitu menurut Gerot dan Wigel 1994, Hilan dan Diani 2009, yaitu untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap karya atau peristiwa yang diulas tersebut. Tujuan teks ulasan. Selanjutnya dapat teman-teman lihat dan pahami tujuan dari teks ulasan. Pertama, menunjukkan pandangan atau penilaian penulis resensi terhadap suatu karya. Di sini, pembaca diajak untuk menilai serta mendiskusikan masalah yang terdapat di dalam suatu karya. Kedua, memberikan informasi. Nah, informasi di sini berupa kelebihan dan kekurangan karya tersebut, kelayakan yang ada pada suatu karya, dan komprehensif terkait suatu karya. Ketiga, membantu pembaca untuk mengetahui isi dari sebuah karya, yang dimana dapat memudahkan pembaca dalam memahami kaitan suatu karya terhadap karya lain yang sejenis. Struktur teks ulasan. Nah, dapat teman-teman lihat dan catat selanjutnya itu struktur dari teks ulasan. Yang pertama, orientasi, memberikan gambaran umum pada suatu karya. Biasanya pada orientasi ini akan memberikan penjelasan terhadap si pembaca tersebut terkait apa yang nantinya akan dibahas dalam teks ulasan. Yang kedua, tafsiran. Biasanya tafsiran ini isinya berupa penjelasan secara detail suatu karya yang akan diulas. Contohnya keunikannya, kualitasnya, keunggulannya, dan yang lainnya. Yang ketiga, evaluasi. Bagian evaluasi ini berupa pandangan dari si penulis terhadap karya yang diulasnya. Biasanya dikerjakan selepas pengulas mengerjakan hasil tafsiran dengan cukup pada karya sendiri. Yang keempat, rangkuman. Pada bagian rangkuman biasanya berisi kesimpulan dari ulasan pada suatu karya. Jenis-jenis teks ulasan. Seperti yang teman-teman tahu, teks ulasan juga memiliki jenis-jenisnya. Apa saja sih jenis-jenisnya? Nah, yang pertama, teks ulasan deskripsi. Pada teks ini, isinya terkait gambaran secara rinci pada setiap bagian sebuah karya, seperti gambaran terkait informasi, manfaat, dan yang lainnya. Yang kedua, teks ulasan informatif. Pada teks ini isinya terkait gambaran singkat, padat, serta umum pada sebuah karya, yaitu memperoleh bagian penting saja dan menekankan kelebihan dan kekurangan karya sendiri. Yang ketiga, teks ulasan kritis. Nah, pada teks ini berisi yang berkaitan dengan ulasan dalam suatu karya secara detail yang mengacu pada metode atau pendekatan ilmu pengetahuan tertentu. Cara menulis teks ulasan. Selanjutnya yang terakhir dapat teman-teman simak, yaitu cara menulis teks ulasan. Yang pertama, mencatat identitas buku atau karya. Yang kedua, mencatat beragam hal-hal yang menarik. Yang ketiga, menganalisis lalu menelaah kelebihan serta kekurangan yang ada dalam suatu karya. Yang keempat, membuat kesimpulan. Yang kelima, membuat saran. Nah, gimana? Jelas bukan penjelasannya?
Setelah kalian mempelajari pengertian, fungsi, tujuan, ciri-ciri, dan cara menulis teks ulasan, kalian sekarang bisa mencoba membuat teks ulasan tersebut, dan tentu saja dengan memperhatikan tata cara menulis teks ulasan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.